Halo sahabat peternakan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan video kali ini saya mau kasih sharing ya, bagaimana aplikasi penggunaan dari maggot BSF, ulat maggot ya, untuk diberikan sebagai pakan ayam. Ini saya kasih contoh ya, ini adalah maggot BSF yang dibudidayakan dari sampah organik ya. Jadi maggot ini diberikan pakan dari sayur-sayur, buah-buah busuk, sisa-sisa makanan dan bahan organik lainnya. Jadi saya tidak menggunakan maggot BSF yang berasal dari tai ayam ya, atau dibudidayakan di bawah kandang ayam, karena menurut saya kalau maggot BSF itu dibudidayakan dari kohe itu kurang cocok ya untuk ayam ya. Biasanya lebih cocok untuk diberikan ke lele ya. Kalau ayam sendiri menurut saya, kalau apabila diberikan maggot yang berasal dari kotoran ayam, itu perlu dikeringkan ya, perlu diproses lebih lanjut, karena kalau kita langsung berikan mentah, saya khawatirkan bisa membawa vektor penyakit. Ini langsung diberikan mentah saja ya, basah ya, diberikan kepada ayam. Anda bisa lihat sendiri ya, ayamnya begitu lahap memakan maggot BSF yang saya berikan. Ini adalah ayam chopper ya, chopper usia 2 bulan kurang ya. Kasih lagi. Oh, mereka lahap ya. Dan saya kasih lagi di kandang sebelahnya. Ini bisa dibilang maggot BSF nya itu gratis ya, karena untuk membudidayakannya, membesarkan maggot ini cuma bermodalkan sisa-sisa makanan, sampah-sampah dapur, sisa-sisa sayur dan buah busuk ya. Dan saya sering ini ya, meminta biasanya itu toko-toko buah itu biasanya itu kan pasti setiap hari itu ada buah yang busuk ya, yang dibuang ke tong sampah ya. Biasanya saya minta izin ke pemilik toko buah untuk diambil buah-buah busuk ya, seperti alpukat, kemudian pepaya ya, paling banyak biasanya pepaya ya, apel, anggur. Nah itu kemudian saya bawa ke rumah, saya cacah-cacah lebih dulu ya pakai pisau, kemudian baru dikasihkan ke dalam maggot ya. Nah ini bos, nah ini penting ya, penting yang harus Anda ketahui kalau Anda menggunakan maggot BSF ini. Saya sarankan tidak menjadikannya sebagai pakan utama. Nah jadi sebagai pakan selingan saja ya. Nah misalnya seperti ini ya, Anda misalnya dalam setiap hari Anda biasa menggunakan pakan jadi pabrikan misalnya ya 5 kg ya, 5 kg pakan jadi pabrikan atau pur ya. Nah kalau Anda pakai pakan BSF, bukan berarti 5 kg itu kemudian Anda gantikan seluruhnya dengan maggot BSF, tapi hanya 1 atau 2 kilonya saja ya. Saya sarankan tidak lebih dari 1/4 pakan ayam yang digantikan dengan maggot BSF, bahkan kurang ya kalau bisa, kurang dari 1/4 ya. Karena apa? Karena untuk maggot BSF sendiri itu kandungan proteinnya sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Dan apabila Anda langsung berikan ke ayam, satu ya, bisa menyebabkan ayam mencret. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda justru malah rugi karena terlalu banyak kandungan protein, justru tidak terserap dengan maksimal ke dalam pencernaan ayam. Jadi malah sayang ya. Maggot BSF ini kandungan proteinnya sampai 40% ya. 40% bos, jadi lumayan tinggi ya. Itu kalau kering ya, kalau basah itu kisarannya 20% lebih ya. Saya lupa ya hitungannya ya. Intinya lebih tinggi daripada pakan jadi pabrikan ya, daripada BR ya. Memang sangat tinggi sekali. Jadi saya sarankan tidak diberikan langsung kepada ayam dengan menggantikan secara penuh pakan jadi pabrikan. Artinya misalnya Anda pelihara chopper ya, kemudian 1/4-nya saja Anda gantikan dengan maggot BSF yang bisa didapatkan, bisa dibudidayakan secara gratis, tentu itu bisa menghemat
pakan ya, luar biasa ya penghematannya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ya, saya sarankan sebenarnya kalau tidak langsung diberikan seperti ini ya, Anda bisa campurkan dengan bekatul ya. Bekatul itu kan proteinnya nggak terlalu tinggi ya, beda dengan pakan BR ya. Jadi Anda bisa campurkan dengan bekatul maggot BSF itu setengah-setengah nggak masalah ya, jadi 1:1. Kemudian Anda bisa campurkan air atau tidak dicampurkan air juga tidak masalah, kemudian langsung diberikan ke ayam ya. Nah, itu saran kedua ya. Saran ketiga apa? Saran ketiga, Anda bisa keringkan maggot BSF ini ya. Nah, ini kan banyak nih kan. Nah, metodenya bisa disangrai, bisa macam-macam lah ya pengeringannya ya. Atau sampai jadi larva, yang larvanya itu biasanya warnanya hitam ya. Dibiarkan sampai menjadi larva, kemudian Anda keringkan, Anda giling lebih bagus ya, dijadikan tepung ya. Nah, itu Anda bisa simpan 1 tahun lebih pun tidak masalah ya. Jadi memang sebenarnya maggot BSF ini ya secara pengolahan ya tidak terlalu susah ya, dan ya secara budidaya juga gampang ya. Nah, ini bos, nah ini saya budidayakan maggot BSF ini dari organic full ya, jadi memang bersih ya, bersih sekali, bukan menggunakan apa namanya kotoran ayam ya. Saya bukan tidak menyarankan ya, oke lah bagi Anda yang mungkin ya pelihara maggot ayam dari kotoran ayam, silakan saja ya. Dan kalau memang tidak beresiko buat ayam Anda ya silakan aja Anda kasih makan ayam Anda dengan maggot BSF yang berasal dari tai ayam. Saya tidak mempermasalahkannya ya. Tapi kalau saya sendiri, saya termasuk orang yang khawatir ya, harga maggot itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan ayam-ayam yang terkena penyakit ya. Karena ayam sendiri 1 ekor aja harganya 40.000 ya kalau sudah besar ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba sakit kasih makan maggot, ya tentu agak riskan ya menurut gue ya. Jadi kalau maggot yang asalnya dari kohe ayam, kalau saya sendiri tidak berani menggunakannya, saya kasihkan ke ayam ya. Atau Anda bisa jadiin tepung dulu baru bisa dikasihkan ke ayam, atau Anda berikan ke lele ya. Saya sarankan seperti itu ya, daripada maggot seperti ini bos. Misalnya Anda pelihara maggot dengan pakan kotoran ayam, Anda langsung kasihkan ke ayam seperti ini, saya tidak sarankan ya, karena dikhawatirkan membawa vektor penyakit ya. Nah, itulah informasi seputar pemberian maggot untuk dijadikan pakan ayam. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda para sahabat peternak di seluruh Indonesia. Salam peternak, salam satu hobi.